Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bahayanya riba. Salah satu anggota badan yang lebih banyak mengeluarkan kata adalah lisan kita. Maka Nabi SAW memberikan informasi kepada kita semua yang memiliki lidah ini, aktsarul khotoya ibni Adam fi lisani. Paling banyaknya dosa yang dilakukan anak Adam terletak pada lisannya, pada lidahnya. Maka lidah ini di satu sisi bisa menarik pemiliknya, bisa mengantarkan pemiliknya ke surga, tetapi di satu sisi bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka jahanam. Bahkan kalau di dunia, gara-gara lisannya dia bisa dipenjara. Gara-gara lisannya orang lain bisa bertengkar. Gara-gara lisannya suami istri bisa bercerai. Gara-gara lisannya satu kampung dengan kampung yang lain bisa kemudian tawuran. Nah, kita akan fokus tentang ghibah. Kita coba dulu apa ghibah itu. Ketika Rasulullah SAW berkumpul, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab yang terus dididik oleh Rasulullah kepada para sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka demikianlah adab seorang muslim ketika persoalan agama tidak tahu, maka dia mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Maka dia harus lebih belajar dulu, tanya kepada yang tahu untuk menyampaikan supaya tidak salah. Kemudian Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yaqul. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu, jika dia mendengarnya, dia nggak suka. Para sahabat tanya lagi, Qila ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, apa yang saya sampaikan ini tentang saudara saya, realitasnya ia mengerjakan sesuai dengan kenyataan. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika engkau menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu kalau didengar, maka itulah ghibah. Tetapi jika engkau menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh saudaramu, maka itulah engkau memfitnah. Dan hadis ini jemaah sekalian ada di bab haramnya ghibah oleh Imam Muslim. Dan betapa banyak orang yang sholatnya Masya Allah luar biasa, istiqomah, tetapi terkadang lisannya tidak bisa terjaga. Betapa banyak dia terkadang kuat puasanya, tetapi lisannya dia tidak kuat menjaganya. Betapa banyak dia kuat di dalam melakukan amal ibadah yang lain, tetapi dalam lisannya dia tidak. Mungkin syirik dia tidak melakukan, mungkin zina dia tidak melakukan, mungkin dia tidak pernah mencuri, tidak pernah ngambil harta orang lain, tetapi terkadang lisannya tidak bisa menjaga tentang ghibah. Sampai Nabi SAW bersabda, ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah itu lebih keras, lebih besar dosanya daripada zina. Para sahabat bertanya, kenapa demikian wahai Rasul? Rasulullah SAW bersabda, kalau orang berzina itu cuma satu orang, kemudian dia mau bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kehendak Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya sebelum dia meninggal. Tetapi kalau ghibah, la yaghfiru, kata Rasulullah, enggak akan diampuni dosa orang ini walaupun dia istighfar sampai berbusa, kecuali dia minta maaf kepada orang yang dighibahi. Kalau yang saya sampaikan cuma satu orang,
Kemudian kita minta maaf kepada seseorang, belum bisa diampuni sebelum kita menyampaikan bahwa yang disampaikan adalah perbuatan ghibah, diralat. Kalau yang disampaikan kemudian 10 orang, yang 10 menyampaikan kepada 20 orang, yang 20 orang menyampaikan kepada 100 orang, sampai kemudian seantero kampung tahu. Bahkan dengan mudahnya media sosial, bahkan mohon maaf dengan melalui telepon juga disampaikan tentang aibnya orang, maka tentu saya tidak bisa membayangkan betapa hangusnya pahala kebaikan dia. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riba yang dibolehkan. Menceritakan aib seseorang termasuk pasangan boleh, kalau dia minta fatwa kepada kiai, kepada ulama boleh. Untuk kemudian diperbaiki, dinasihati, maka dibolehkan. Maka semoga kultum yang singkat ini kita lebih berhati-hati tentang dosa ghibah ini. Oleh karena itu saya tutup dengan satu perkataan Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 12 dalam potongan ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata beliau, kenapa engkau enggak boleh menggunjing, karena engkau menggunjing saudaramu seperti memakan daging saudaramu. Sukakah engkau yang sudah memakan bangkai yang enggak suka? Kata, kenapa diibaratkan makan bangkai? Karena manusia itu dagingnya saja diharamkan, apalagi melanggar kehormatannya, kata beliau. Sampai meninggalnya kehormatan seorang muslim dilarang dibicarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah, memberikan bimbingan terus kepada kita untuk menjaga lisan kita ini daripada berghibah atau menggunjing yang biasanya menimpa kepada kaum ibu-ibu dan juga kaum bapak-bapak. Kalau ibu-ibu terutama yang berhati-hati kalau kemudian kumpul di majelis, pulang dari masjid atau kemudian ragi rewang, hati-hati ibu-ibu ya. Di satu komunitas beras berambang, satu orang ghibah orang lain, yang lain mendengarkan, sama saja dia ikut berdosa. Mungkin bapak-bapak di gardu, mau di jalan, maka berhati-hatilah, karena dosa ini bisa menguras seluruh kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Jika kita sudah nggak punya kebaikan, maka keburukan orang itu akan diberikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.